Yes, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Iya, pastinya adik-adik yang ada di rumah tetap semangat ya. Walaupun masih di rumah belum bisa ke gereja, tapi hari Minggu tetap harus ikut biak ya. Oke, sudah pada mandi? Sudah pada sarapan? Nah, semoga sudah pada mandi dan sudah pada sarapan sehingga sudah cantik, sudah ganteng ya, dan siap untuk mengikuti pertemuan APP hari ini. Hari ini pertemuan APP-nya yang keberapa? Ayo, masih ingat? Iya, betul sekali, pertemuan APP yang ketiga ya. Yang ketiga, nggak kerasa ya sudah yang ketiga. Dengan tema apa? Ada yang sudah tahu? Oh belum, baiklah ya. Kakak beritahu temanya untuk minggu ini, untuk pertemuan yang ketiga adalah siapakah Yesus bagi saya? Nah, adik-adik ya, siapakah ya Yesus bagi saya, bagi adik-adik? Nah, maka dari itu nanti akan kita pelajari, kita akan melihat siapakah sih Yesus itu untukmu dan untukku ya di pertemuan APP yang ketiga. Oke, kakak ingin tes ya, ingin tes semangat adik-adik yang ada di rumah ya. Kakak ingin tes dengan tepuk. Nah, masih ingat yang kakak ajarkan kemarin tepuknya, tepuk Yesus, masih ingat? Nah, oke, kalau gitu bersama-sama ya. Tepuk Yesus. Y E S U S Yesus. Yes. Oke, sekali lagi ya, lebih semangat, boleh melompat ya yang tinggi. Oke, tunjukkan semangat kalian untuk mengikuti pertemuan APP hari ini. Oke, yuk sekali lagi. Tepuk Yesus. Y E S U S Yesus. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, adik-adik yang hebat. Baik adik-adik, kita langsung saja mulai pertemuan APP yang ketiga ini dengan menyanyikan lagu pembukaan ya. Dan seperti biasa, ayo silakan bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Ikuti gerakan yang ada di video ini ya. Lebih semangat dari kakak-kakak yang berjoget di video ini. Oke, ayo silakan sekarang berdiri yuk. 1, 2, 3, kita berdiri. Oke, good. Yang udah berdiri dapat jempol. Baik, mari kita mulai kegiatan APP kita hari ini dengan menyanyikan lagu untuk Tuhan Yesus. Oke? Satu soraku yang setia
adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita mengawali kegiatan Bina Iman dan APP yang ketiga pada saat ini, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Mari kita hening sejenak, mata dipejamkan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur atas penyelenggaraanmu bagi hidup kami. Ya Bapa, ajarilah kami agar pada masa Prapaskah ini kami dapat berjuang untuk dapat menjadi murid Yesus yang masih berziarah di dunia ini. Berilah terang Roh Kudus-Mu agar kami anak-anak-Mu benar-benar dapat mendengarkan sabda-Mu. Ya Bapa, dalam pertemuan ketiga ini kami akan belajar dari teguran Yesus kepada Santo Petrus yang hanya ingin mengikuti keinginannya sendiri. Bapa, bukalah hati kami sehingga kami turut merasakan teguran Yesus, sehingga kami tidak hanya mengikuti harapan kami sendiri, tetapi kami tetap setia berjalan di jalan yang ditempuh Yesus, Guru dan Tuhan kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adikku yang dikasih Tuhan, kenalin, saya Romo Theo ya, Romo Theo. Nah, hari ini saya mau ngajak adik-adik sekalian untuk merenungkan siapa sih Yesus dalam hidup kalian. Nah, tapi sebelum itu Romo mau ngajak kalian untuk nyanyi dulu. Oke, kita nyanyi lagu judulnya Hanya Satu Sobatku. Tahu kan lagunya? Oke, baik, yuk kita nyanyi bareng-bareng. 3, 2, yuk. Hanya satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Yo semuanya, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatimu. Hanya satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan dirimu. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, oke. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, namanya Yesus yang menghibur hatiku. Oke, baik teman-teman, adik-adik sekalian, mari sebelum kita memulai renungan dari Romo mau ngajak kalian dulu untuk mendengarkan bacaannya. Sudah tahu kan bacaannya dari mana? Nah, nih, bawa kitab suci semua ya. Disiapkan kitab sucinya, jangan lupa dibuka ya. Kita buka dari Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka,
Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adikku yang dikasihi dalam Tuhan, barusan kita bernyanyi ya, lagunya Hanya Satu Sobatku. Nah, kita bisa ulang lagunya ya. Di barusan kita nyanyi gini. Ada satu sobatku yang setia. Pertama setia ya. Dia tak pernah tinggalkan diriku. Dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Jadi yang pertama itu adalah setia, lalu tidak pernah meninggalkan, dan selalu menemani. Mantap. Namanya Yesus. Nah, namanya Yesus. Nah, kalau adik-adik ditanya nih, kayak dalam bacaan kitab suci tadi, siapakah Yesus itu bagimu? Siapa sih Tuhan Yesus itu bagi adik-adik sekalian? Kalau dari lagu tadi kita bisa melihat dia adalah sobat ya, dia adalah sobat kita, sahabat kita. Dia setia, ya, dia tak pernah meninggalkan kita, dan dia selalu menemani kita. Nah, dan Tuhan Yesus juga senantiasa menghibur kita di waktu susah, waktu sendirian, dia selalu ada untuk kita. Karena Tuhan Yesus adalah sobat kita. Tetapi kalau adik-adik ditanya, Tuhan Yesus itu siapa? Nah, belajar dari Simon Petrus, belajar dari Santo Petrus, kita bisa melihat bagaimana Santo Petrus dengan lantang, dengan mantap menjawab, engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Nah, keyakinan, kepercayaan inilah yang juga harus senantiasa muncul di dalam hati kita sebagai para pengikut Kristus. Jangan sampai ketika kita ditanya, siapakah sih Yesus bagimu? Kita bingung, siapa ya? Enggak, dengan yakin kita harus menjawab bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Karena Tuhan Yesus begitu mencintai kita, dia mengorbankan dirinya di kayu salib demi menebus dosa kita. Maka dia adalah Sang Juru Selamat, Mesias yang menebus dosa-dosa kita. Dia sahabat, dia yang selalu menjaga dan menemani kita kapanpun, di waktu apapun. Nah, keyakinan seperti Santo Petrus inilah yang juga senantiasa meski kita miliki di dalam hati kita sebagai para pengikut Tuhan Yesus. Kita semua tentu pengikut Tuhan Yesus, bukan? Nah, maka kalau kamu menjadi pengikut Tuhan Yesus, kita diajak untuk punya sikap seperti Petrus yang juga yakin dan mantap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Lalu bagaimana sih Romo supaya kita seperti Santo Petrus yang bisa yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kita? Bagaimana Romo? Sederhana, ada dua hal yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita, yang bisa kita lakukan dengan mudah di dalam hidup kita. Yang pertama adalah apa kira-kira? Yang pertama adalah berdoa. Jangan sampai kita yakin sama Tuhan Yesus, kita percaya sama Tuhan Yesus, tetapi kita jauh dari Tuhan. Hidup kita jauh dari Tuhan. Kita malas-malasan berdoa. Kita malas-malasan untuk datang ke gereja. Kita kalau ke gereja juga ogah-ogahan, malas tidur, mainan HP, main gadget. Itu jadi tanda kalau kita percaya sama Tuhan Yesus tapi tidak sungguh-sungguh percaya. Nah, maka kalau kamu percaya sama Tuhan Yesus, ya pertama berdoa dengan sungguh-sungguh, rajin datang ke gereja, ya, tidak malas-malasan, ya, senantiasa mau mensyukuri akan apa yang boleh kita terima dari Tuhan. Lalu yang kedua, yang paling penting juga adalah kita diajak untuk juga senantiasa mau membaca kitab suci, ya. Di dalam kitab suci yang barusan tadi Romo bacakan, di dalam inilah kita bisa melihat siapakah Yesus itu. Bagaimana hidup Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, dan bagaimana Tuhan Yesus sungguh-sungguh mencintai kita di dalam perjalanannya, dan bagaimana Tuhan Yesus juga bersama para murid melakukan banyak karya-karya, banyak mukjizat yang senantiasa diwujudkan di dalam kehidupannya. Maka
adik-adikku yang terkasih, membaca kitab suci juga menjadi bagian penting dalam hidup kita supaya kita semakin mengenal siapakah Tuhan di dalam hidup kita. Maka dengan dua hal ini, berdoa dan juga membaca kitab suci menjadi kesempatan bagi kita, apalagi di masa Prapaskah ini, untuk semakin mampu mengenal siapakah Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Siapakah Yesus yang senantiasa hadir di dalam hidup kita? Kalau kita sudah percaya, kalau kita sudah mengenal, kalau kita sudah yakin bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dalam hidup kita, maka hidup kita akan senantiasa penuh rahmat, penuh rasa syukur, penuh dengan sukacita, dan pada akhirnya kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tentu kita semua pengen kan bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka kalau kamu pengen bertemu dengan Yesus, kamu pengen senang, berbahagia, bersukacita bersama Tuhan Yesus, lakukan itu. Berdoa dan baca kitab suci. Dan di masa APP ini, di masa Prapaskah ini, aksi puasa pembangunan ini tidak cukup hanya berdoa dan baca kitab suci. Ada lagi, ya, juga mewujudkan apa yang kita kenal dari Tuhan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita diajak untuk juga menolong sesama, membantu sesama, ya, peduli pada mereka yang membutuhkan. Jangan sampai kita sudah rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin baca kitab suci, tapi hidup kita jauh dari Tuhan karena kita tidak mau peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, semoga dengan kita semakin yakin bahwa Yesus Sang Juru Selamat, kita juga semakin menjadi dekat dengan Tuhan melalui tindakan-tindakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau di sekolah, kalian juga harus taat sama Bapak Ibu Guru, harus rukun sama teman-temannya. Yang suka berantem, yang suka nakal, ayo dikurangi, ya. Tapi semakin perbanyak perbuatan-perbuatan kasih di dalam hidup. Selain berdoa, selain baca kitab suci, juga melakukan perbuatan-perbuatan kasih di dalam hidup kita. Menolong teman yang membutuhkan, membantu mereka yang kesusahan, tidak jahat, tidak nakal, ya, tidak menjadi teman-teman yang ada di sekolah dan juga yang ada di rumah. Baik teman-temanku sekalian, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, semoga apa yang kita renungkan hari ini sungguh-sungguh semakin menguatkan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Semoga semakin hari kita juga dapat semakin dekat dengan Tuhan. Jangan lupa ya tadi ya, rajin berdoa, baca kitab suci, dan juga berbanyak berbuat kasih kepada sesama orang tua, kakek nenek, adik kakak, bapak ibu guru, suster romo, juga teman-temanmu dimanapun mereka berada. Itu aja, tetap semangat, salam sehat dan Tuhan memberkati. Tuhan senantiasa mencintai kalian semua. Dadah. Halo adik-adik semuanya, semangat pagi dan selamat hari Minggu untuk kalian semua. Jumpa lagi dengan Kak Ratna di Minggu APP yang ketiga. Ya, hari ini Kak Ratna akan mengajak kalian untuk membuat aktivitas rumah Tuhan. Yuk kita lihat dulu apa alat dan bahannya. Bagaimana adik-adik semua sudah tahu alat dan bahannya kan? Yuk sekarang mulai saja kita membuatnya.
Bagaimana dengan gereja kalian? Tentunya lebih bagus dari Kak Ratna ya. Cukup sekian aktivitas hari ini. Jumpa lagi aktivitas berikutnya dengan Kak Ratna di Minggu APP yang keempat. Sampai jumpa. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mengikuti serangkaian acara pada pertemuan APP yang ketiga ini. Tadi dengan tema apa? Masih ingat? Iya, betul sekali ya. Siapakah Yesus bagi saya? Ya. Di pertemuan APP yang ketiga ini kita diajak untuk mengikuti dan percaya bahwa Yesus itu sebagai Mesias dan juga sebagai masa depan. Bagaimana cara kita percaya pada Tuhan Yesus? Yaitu terlebih kita harus mengenal siapakah Yesus itu sendiri. Ya, bagaimana cara kita mengenal Yesus? Ya, kita bisa lakukan dengan cara-cara yang sederhana, ya, yang bisa adik-adik lakukan kapan saja dan di mana saja. Bisa dengan cara rajin membaca kitab suci, kemudian rajin berdoa, rajin pergi ke gereja, ikut misa, ya kan? Kemudian rajin ikut diet, ya, sehingga adik-adik bisa lebih mengenal Allah secara pribadi. Karena dengan mengenal Allah secara pribadi, maka adik-adik menjadi mengerti siapa Yesus bagi adik-adik dan hidup seperti Yesus. Jadi kalau adik-adik mengenal Yesus, maka hidupnya adik-adik juga akan seperti Yesus, ya. Maka dari itu, ya, selalu letakkan Yesus di dalam hati kalian, ya, supaya apa yang akan kalian lakukan selalu dibimbing oleh Tuhan Yesus. Dan jika Tuhan Yesus ada di dalam hati adik-adik, pastilah adik-adik nanti akan selalu penuh berkah dan juga penuh dengan sukacita, ya kan? Seperti lagunya ini, masih ingat adik-adik? Yesus ada di hatiku, Yesus ada di hatimu, Yesus ada di hati kita, sukacita yuk. Yuk sekali lagi ya, nyanyi bareng-bareng, oke. Yesus ada di hatiku, Yesus ada di hatimu, Yesus ada di hati kita, sukacita yuk. Ingat ya, kalau Yesus ada di hati kalian, pasti kalian akan selalu bersukacita. Oke, baik, untuk perutusan minggu ini yaitu aku berdoa agar Yesus menjadi pemimpin dan penentu masa depanku, ya. Jadi perutusan hari ini, perutusan minggu ini yaitu aku berdoa agar Yesus menjadi pemimpin dan penentu masa depanku. Jadi jadikanlah Yesus selalu pemimpin di dalam hidupmu, supaya Tuhan Yesus selalu memberkati kamu dan hidupmu penuh dengan berkat. Oke. Baik adik-adik, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini, ya. Tidak terasa pertemuan APP kita yang ini sudah selesai. Jadi sampai jumpa di minggu depan, ya. Ingat, tetap setia ikut, ya, tetap setia mengikuti pertemuan APP yang ketiga ini. Dan jangan lupa di rumah selalu jaga kesehatan. Kalau pergi-pergi, ingat harus selalu pakai masker, ya. Pakai masker dan juga tetap jaga jarak supaya kita selalu terhindar dari virus corona. Oke, baik adik-adik, sebelum kita tutup pertemuan APP yang ketiga ini, mari kita tutup dengan apa? Ya, sekali dengan berdoa, ya. Karena kita sudah awali dengan doa pembukaan, kita tutup juga dengan doa penutup. Baik, mari kita siapkan hati dan diri kita untuk berdoa. Halo adik-adik, bagaimana? Sudah mendengarkan biakan hari ini?
Adik-adik sudah siap diutus? Nah, sebelumnya mari kita tutup via hari ini dengan doa. Oke? Kita lipatkan tangan. Kita ambil sikap berdoa. Kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini kami dapat mengikuti biak hingga selesai. Kami mohon tuntunanmu supaya kami tahu, seperti Petrus mengatakan, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Bantulah kami supaya juga kami tahu siapa dirimu bagi kami, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, untuk semakin hari semakin bertumbuh dalam iman dan semakin mengenal Engkau lebih dekat. Semua doa ini kami serahkan kembali kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.